Sofian Hadi. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu dan hadir keluarga besar Muhammadan pada yang dimuliakan Allah. Ya. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini. Yang majelis zikir ini Bapak dan Ibu, dalam hadis Bukhari disebutkan lagi salah satu keutamaan mendatangi majelis zikir itu min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna billah. Tidak ada orang-orang duduk di majelis zikir mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kecuali ada tempat yang Allah berikan kepada mereka saat itu juga tunai. Apa pemberian Allah kata Nabi? Satu, wafathumul malaikatu, para malaikat menaungi mereka dengan sayapnya sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi kita yang hadir di sini Bapak Ibu, itu semua dosa-dosa kita diampuni. Amin. Allah. Karena malaikat yang memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Amin. Kalau ada di antara kita yang meninggal dunia nanti malam, insya Allah masuk surga. Amin. Itu saya tidak mendoakan Bapak Ibu nanti malam ya. Kalau ada kan ajal kita tidak ada yang tahu. Karena Bapak Ibu yang dosanya sudah clear, ini dosa dengan Allah saja, kalau dengan manusia tidak bisa, harus minta maaf. Yang kedua kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan Allah kepada mereka rahmatnya. Kata Nabi, tidak ada orang bisa masuk surga dengan amalnya. Sebanyak pun amal seseorang tidak bisa membawa dia masuk surga. Tidak juga Nabi Muhammad. Apa yang membawa orang masuk surga? Kata Nabi, illa ayat rahmatan ya Allahu bi rahmatihi, bi rahmat Allah. Ada orang yang sudah membunuh 100 orang, itu hadis Bukhari. Sudah membunuh 100 orang, dosa yang kecil-kecil tidak bisa dihitung banyaknya. Dia mau bertobat, maka dia mendatangi majelis ilmu. Ingin bertanya, ada tidak kesempatan bertobat? Apa yang terjadi di tengah jalan mati? Nah, setelah diukur jarak langkah kakinya, ternyata berlebih 1 langkah ke arah majelis taklim itu. Kata Allah, bawa dia ke surga. Amin. Amal belum ada, dosa banyak, tobat pun belum sempat, baru mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Dengan rahmat Allah, maka dia berhak masuk surga. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan hati, sakinah. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk sekarang hatinya tenang. Walaupun banyak masalah di sana di luar, tapi sedang duduk di majelis ilmu ini pasti tenang hatinya. Itu makanya jangan heran Bapak Ibu ya, banyak orang tak kalau dengan ceramah kan, nah itu bukti tanah. Bisa dia tidur dengan ceramah itu bukti tenang. Makanya saya kalau ceramah pun jamaah tidur, alhamdulillah, itu bukti sakinah. Itu kalau hatinya tenang bisa tak tidur begitu? Tidak bisa. Orang bisa tidur karena hatinya tenang. Ada di rumah orang dia ada di atas kasur, spring bed, lalu ada AC, lalu lampu suka mati, nggak bisa tidur. Kenapa hati masih belum tenang? Di sini duduk aja menyandar ibu ya, nih terus bisa tidur. Nah itu bukti sakinah. Jadi kalau ada ibu mau tidur nggak apa-apa juga, itu bukti sakinah. Ya. Artinya sudah tenang itu buah duduk di majelis ilmu. Nah yang ketiga, wazar Allah iman kita dibanggakan Allah, kita di hadapan para malaikat. Nah Bapak Ibu, saya dikasih tema sore ini tentang pembagian warisan, atau namanya faraid, ilmu tentang warisan. Ilmu ini Bapak Ibu sulit sih, tidak sulit ya, tetapi pembahasannya cukup rinci dan detail. Dulu saya kuliah itu
Itu ada satu mata kuliah dulu namanya apa, ilmu faraid, ilmu warisan itu 2 SKS itu 6 bulan kuliahnya itu. Sekarang ibu-ibu menerima materi dari saya 1 jam kurang dalam materi yang panjang itu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu bapak bisa memahaminya dengan baik walaupun saya agak cepat menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu, pembagian warisan ini sebenarnya tidak sulit karena sudah rinci Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pembagian warisan itu disebutkan Allah di surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Jadi kalau ibu bapak baca saja ayat itu selesai. Sekarang persoalannya Bapak Ibu mau tidak membagi harta itu menurut Al-Quran. Itu saja persoalannya. Kalau mau kembali kepada Al-Quran, tidak perlu rumit-rumit. Duduk bersama-sama baca ini, selesai itu, tidak perlu sulit itu. Nah, karena begini Bapak dan Ibu, jangan anggap sepele soal pembagian warisan ini. Jangan ada yang bandel, yang nakal, yang tangka kalau bahasa Minangnya. Karena begini, Ibu ke Bapak kalau baca surah An-Nisa 11-12 itu rincian pembagian warisan. Di ayat 10-nya kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Itu dimulai di ayat 10 itu. Orang kalau mengambil harta orang secara zalim, secara batil, artinya Bapak Ibu tidak mau membagi harta warisan menurut Al-Quran ini, maka dia telah memakan api dalam perutnya. Itu ancaman dunia, ya. Di dunia Bapak Ibu makan api seumur hidup. Walaupun yang dimakan nasi segala macam, tapi kata Allah makan api karena harta itu panas tidak akan membuat dia bahagia sampai meninggal dunia. Itu ancaman dunia. Ancaman akhirat, Ibu Bapak kalau baca ayat 13-14-nya, setelah Allah jelaskan tata cara pembagian warisan ini, apa ancaman Allah? Siapa yang mengikuti pembagian warisan menurut Al-Quran ini, apa janji Allah? Yudkhilul jannah, Allah masukkan dia ke surga. Tapi wa may yata'adda hududallah, siapa yang tidak ikut pembagian warisan, lo bagi bakal binyo saya bersama. Dan ditinggalkannya Al-Quran, apa kata Allah? Yudkhilhu naran khalidan fiha, kekal dalam neraka. Namun ya apa itu beyo saya ada, beyo saya bersama aku di sana sama ini, bagi rata saja, itu kekal dalam neraka. Tidak bisa ibu apa-apa, misalnya awak duduk, misalnya laki-laki 4, perempuan 4, nah ini 8 orang lah, kita bagi rata saja ya. Nah dia berkekal nih, semuanya masuk neraka. Kenapa? Dia mengabaikan perintah Allah. Dia seakan mengatakan Allah tidak pandai membagi. Dia lebih pandai dari Allah membagi. Maka kata Allah, tilka hududullah, ikut sajalah pembagian Allah. Jadi ibu jangan ngeyel. Dan tangka ada di Minang ini, kalau kami orang kalau suku Minang kan bagian perempuan kalau bilang bodoh laki-laki ya, itu haram itu ibu. Yang bagi begitu neraka, kekal dalam neraka. Ya. Banyak ketentuan misalnya pernah Bapak Ibu di suatu tempat meninggal ini seseorang, dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Artinya kalau orang ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan, itu saudara-saudaranya terhalang semua. Saya kalau meninggal dunia punya harta banyak, tapi saya punya anak laki-laki walaupun 1 anak saya, saudara saya, adik, kakak saya semua tidak dapat apa-apa karena terhalang oleh anak saya. Ada orang Bapak Ibu diambil juga tuh harta saudaranya itu. Ini bagian saya katanya. Haram itu, neraka kekal menunggu. Ya, karena itu Bapak Ibu perlulah yang mengerti tentang ilmu waris, minimal menimbulkan rasa takut dan hati-hati. Karena hartaku yang paling berat nanti di akhirat pertanyaannya loh. Hartaku 2 ditanya cara dapat, cara menggunakan, bukan hanya cara memakai, cara dapatnya dulu. Nah, makanya ikutlah, patuh sajalah dengan aturan Allah. Lagi ibu-ibu jangan ibu memaksakan diri sama besar dengan saudara laki-laki, tidak boleh, haram itu. Nah, mari kita lihat pembagiannya. Apa kata Allah di ayat 11 ini? Ya, di ayat 11-nya kata Allah, yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayain. Ini satu penggal di situ. Allah telah berwasiat pada kamu. Ini Allah yang wasiat Bapak Ibu, bukan saya yang wasiat. Allah yang berwasiat. Tidak boleh di luar itu. Apa kata Allah wasiatnya?
anak laki-laki 1 orang bagiannya sama 2 orang anak perempuan 1 kunci di situ. Jangan karena anak perempuan minta sama dengan anak laki-laki, haram dia masuk neraka. Kalau ada yang tidak percaya, saudara, nanti kan mau lihat neraka semua mati semua itu. Anak laki-laki 1 orang setara 2 orang perempuan. Itu 1 poinnya. Jadi ibu kalau punya anak laki-laki misalnya 1 orang, anak perempuan 2 orang, maka anak laki-laki dapat setengah, anak perempuan 1/4. Nah, ibu kalau punya anak laki-laki 1, perempuan 1, anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Setelah bagian ibu, bagian istri diambil, bagian bapak diambil, tapi anak segitu. Ya, nanti saya kasihkan contoh ibu-ibu. Ya, kalau dari ibu suaminya meninggal, siapa ahli warisnya berapa, dapat berapa, nanti saya kasih contoh-contoh. Kalau misalnya bapak tulis lebih baik, tapi tidak apa-apa ibu, ingat-ingat saja lah. Cuma ibu tahu ayatnya. Nah, itu 1 poin ibu ya, anak laki-laki harus 2 kali anak perempuan 1 orang. Saya sekarang kalau bapak saya kalau meninggal dunia, kebetulan saya punya laki-laki, punya saudara 1 perempuan 1 laki-laki, berarti 2 laki-laki 1 perempuan. Yang laki-laki kali 2, berarti 2 kali 2 4, tambah 1 perempuan 5, jadikan per 5. Saya 2/5, saudara laki-laki saya 2/5, kakak perempuan saya 1/5. Paham ya pembagiannya? Pokoknya anak laki-laki kali 2. Gitu. Ibu punya anak berapa? Belum. Ibu punya berapa? 4. Laki-laki berapa ibu? Laki-laki kali 3 ibu. Kali 2. Jadi 3 kali 2 6. Tambah 1 7. Berarti jadikan per 7 ibu. Anak laki-laki masing-masing dapat 2/7. 2/7 2/7. Yang perempuan 1/7. Dari sisa nanti. Paham ya? Nah, jadi tolong kasih tahu ke anak-anak ibu nih yang perempuan. Ya, jangan kalian sama pula dengan bagian saudara laki-lakinya. Harus begitu pembagiannya. Kalau dia perempuan saja anak ibu. Kalau ibu punya anak perempuan saja, fauqas natain 2 atau lebih. Ibu tidak ada anak laki-lakinya. Anak perempuan saja 2 atau lebih, 3 4 terserahlah. Maka anak perempuan itu kata Allah fasulusen dapat 2/3 saja. Masih susah, betul ada sisanya. Siapa dapat sisanya? Kalau dia punya kaki, kaki ambil semua sisa. Kalau tidak ada kaki, baru saudara suami ibu dapat sisa. Baik ya? Saudara suami ibu. Hah? Ya yang meninggal suami. Ya suami meninggal nih. Ya ibu meninggal suami ibu. Ibu tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan ada 3. Ya kan? Maka anak perempuan ibu hanya dapat 2/3 saja dari sisa. Ambil bagian istri dulu. Ambil bagian ibunya misalnya. Ayah tidak ada kan? Maka 1/3 sisanya itu nanti diambil oleh saudara ayahnya atau pamannya. Dan akan habis. Ibu ingat, ibu yang tidak punya anak laki-laki, harta tidak akan habis dibagi, akan bersisa. Tapi kalau punya anak laki-laki, walaupun 1 orang, habis semua sama dia. Itu hebatnya anak laki-laki ini bu. Anak laki-laki menghabiskan semua sisa harta. Anak perempuan tidak bisa menghabiskan. Itu makanya ibu yang tidak punya anak laki-laki, usahakanlah anak 1. Tuh. Supaya hartanya habis. Nah, tapi kalau enggak, ya sudahlah. Kalau tidak, ya tidak habis kan? Oh, ini baca dulu Ustaz, lalu ini kok ada apa aja nih, nanti habis gitu ya. Nah, gitu. Kalau anak perempuan saja hartanya tak habis. Nah, kalau anak perempuannya wahidah, satu-satunya anak perempuan tunggal, bahasa orang awalnya tunggal bagi dia, maka kata Allah falahurnis, maka dia hanya dapat separuh saja. Jangan mentang-mentang ibu anak suram nih, ini anak perempuan satu-satunya semua harta, separuh. Separuh lagi Ustaz untuk pamannya. Wajib ibu kasih itu, ibu ambil bagian sebagai istri, ambil dulu. Kalau istri biasa 1/8, kalau punya anak nanti.
Kalau tidak punya anak 1/4. Nah, kalau yang dia punya anak, ambil 1/8, kan sisa 7/8 itu. 7/8 berarti anak perempuannya separuh dari 7/8. Sisanya kasih pamannya. Wajib itu. Nah, itu ya. Nah, jadi tidak bisa ini ibu, kalau tidak ada ibu anak laki-laki, harta suami ibu kalau meninggal dunia tidak akan habis dibagi, pasti bersisa. Sisa itu akan dapat saudara suami ibu, wajib ibu kasih ya. Tidak boleh ibu sembunyikan, haram hukumnya. Iya, walaupun dia berdua mencari, karena harta itu harta suami, bukan harta istri. Kecuali sebelum meninggal suaminya sudah menghibahkan dulu ke istrinya. Misalnya ini rumah sudah dihibahkan ke istri. Nah, berarti rumah tidak jadi warisan lagi itu. Hibah. Kalau hibah itu ibu apa? Gini. Pemberian orang yang akan meninggal dunia itu ada dua, ada wasiat, ada hibah ya. Wasiat, apa itu wasiat? Satu, wasiat syaratnya tidak boleh menerimanya ahli waris. Ayah tidak boleh menerima wasiat, ibu tidak boleh menerima wasiat, istri tidak boleh menerima wasiat, suami tidak boleh menerima wasiat, anak tidak berhak menerima wasiat. Kenapa? Mereka sudah dapat otomatis berlaku wasiat. Wasiat itu misalnya ibu tidak punya anak lalu mengadopsi anak angkat ini tidak dapat apa-apa. Supaya dapat ibu boleh berwasiat. Atau ibu punya saudara, ibu punya anak, saudara ibu terhalang oleh anak ibu, sementara saudara ibu miskin, berwasiat ibu untuk saudara ibu. Tapi wasiat hanya maksimal 1/3, tidak boleh lebih. Kalau lebih 1/3 saja. Nanti diambil setelah meninggal dunia. Harta masih milik yang hidup, yang punya harta. Meninggal lagi baru dikasihkan. Kalau hibah tidak ada batas orang. Boleh ahli waris, boleh non ahli waris, boleh ke istri, boleh ke anak, boleh ke istri, suami, boleh ke ayah. Hibah boleh. Hibah tidak ada batas. Walaupun seluruhnya hibah akan hibahkanlah. Dengan syarat saat itu juga berpindah ke pemilikan. Saya kalau menghibahkan HP saya, sekarang ambil, tak ada boleh lagi, tak punya saya itu. Terus ketentuan hibah. Suami ibu kalau menghibahkan rumah ibu, berarti sejak itu rumah itu milik ibu. Suami ibu menumpang di rumah ibu. Kalau ibu kesal sama dia, ibu usir dia, pergilah dia, karena numpang. Ya, itu konsekuensi hibah ibu ya. Kalau rumah sudah dihibahkan, sudah jadi warisan ibu ya. Nah, ibu itu milik ibu itu. Yang tidak dihibahkan, itu dibagi sebagai warisan. Nah, kalau anak ibu tidak ada laki-laki, perempuan saja satu orang, hanya setengah dia dapat. Sisa saudara suami ibu dapat. Walaupun ibu mencari berdua. Nah ibu ya. Walaupun berdua mencari, karena harta itu milik suami ibu. Jangankan harta ibu itu milik suami ibu. Iya. Jangankan, makanya ibu kalau puasa menjadi zina. Ibu mau puasa sunat, menjadi zina sama suami. Harta ibu milik suami ibu. Walaupun badan ibu tapi milik suami. Kalau tidak bisa ibu seenaknya tuh, itu puasa-puasa itu berdosa ibu. Izin. Ibu kesini jadi minta izin kan? Kalau tidak minta izin pulang. Iya. Tidak boleh. Sebelum bersuami kita sudah punya usaha. Nah itu punya ibu itu. Mana yang harta ibu satu yang sebelum menikah, yang hibah ibu dapat hibah, atau warisan ibu dapat warisan, itu punya ibu. Tapi sejak ibu menikah, lalu ibu ikut membantu suami bekerja, itu milik suami. Itu ketentuannya begitu. Iya. Kalau kita udah bersuami, setelah itu kita buka usaha masing-masing. Usaha masing-masing. Iya. Tidak ada anak, tidak ada juga anak. Ya, ibu punya usaha masing-masing nih setelah menikah ya. Berarti ibu harus jelaskan dengan suami, ini status harta ini milik apa? Milik Uda atau milik Abo yang pencari Abo. Kalau suami ibu bilang ya itu milikmu, itu rekening sendiri, ya toh, kelola sendiri. Yang bagian dari saya diterima tiap bulan, aman ibu. Tapi kalau suami ibu bilang, itu pun punya saya kata suami ibu harus kasihkan. Itu payah, saya bawa ke ajo, masa dia orang tidak. Kan ibu kan disuruh bekerja.
Berarti suami ibu suruh ibu berhenti bekerja, jangan bekerja lagi. Gitu. Nah makanya memang ini pajak ibu ya, harus ada kejelasan nih. Ini yang beli rekening saya, yang ini milik bapak atau milik saya. Kalau dia pak, oh itu punya ibu, aman tak ibu? Nanti kalau meninggal suami dari bagi yang meninggal suami dari bagi. Gitu. Jadi harus ada kejelasan ibu. Boleh tidak? Baik, itu anak ibunya. Oke. Nanti saya contohkan kasusnya, saya contohkan. Lalu berikutnya untuk ayah, ibu dan bapak. Ayah, ibu dan bapak kata Allah, likulli wahidin minhum sudus. Ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6 bila yang meninggal itu punya anak. Ibu ingat ya, ibu kalau punya anak, punya mertua laki perempuan, mertua ibu laki-laki perempuan wajib dapat 1/6 dari total aset. Kumpul aset, rumah mana, tanah, kendaraan, tabungan, semua dihitung. Yang laki-laki 1/6, yang perempuan 1/6 dari mertua ibu. Tidak boleh ibu ambil semua ya, haram itu 1/6. Makanya harus transparan terbuka. Kalau tidak punya anak, ibu udah punya anak, mertua ada, maka mertua ibu yang perempuan dapat 1/3 ya. Nanti sisanya diambil lagi oleh ayah atau mertua laki-laki ibu. Jadi mertua laki-laki ibu ini dapat banyak nanti kalau ibu udah punya anaknya. Hah? Oh enggak, kalau mertua dua-dua berarti ibu nanti dapat 1/4, istri 1/4. Kan bersisa 3/4 usaha dia. Siapa lagi? Saudara suami ibu. Nah itu. Ya kita tanya begitu. Jadi mertua ibu itu tidak terhalang ibu ya. Apapun yang terjadi mertua ibu wajib dapat. Bila ibu punya anak, ya 1/6. Bila tidak punya anak, ibunya 1/3, sisanya untuk bapak nanti. Setelah bagi istrinya. Paham ya? Nah itu kita coba cepatnya begitu. Nanti saya kasih contoh. Lalu istri, walakum nisfu ma taraka. Istri suami dapat 1/2 dari peninggalan istrinya kalau tidak punya anak. Jadi kalau istrinya meninggal, dia punya harta misalnya begini ibu. Ini istri ini, dia sebenarnya sudah punya suami sebelumnya. Dia dapat warisan dari suami yang pertama, dapat 1 triliun. Itu kaya dia, kaya dia. Menikahlah dia dengan laki-laki baru, kemudian setelah suaminya meninggal, habis kiranya menikah lagi dia. Menikah dengan misalnya laki-laki ini ya miskin lah, berondong miskin, ya contohnya gitu, nggak ada uang. Nah, lalu sudah menikah, mati langsung istri ini. Yang bisa jadi ya pas ijab kabul tuh, saya terima menikahi fulana binti fulan dengan mas kawin sudah tunai. Sasa sama ibu langsung mati ibu ke ibu. Maka suami yang baru menikah dapat separuh sampai ke 500 miliar. Asal kata terjadi begitu. Pertama mana Ustaz baru menikah baru dapat 500 miliar, bukan soal kerajuan statusnya sebagai suami. Kalau dia suami dapat 1/4 bila yang perempuan tak punya anak. Oh tapi perempuan punya anak ini suami pertama, maka kata Allah turun suami dapat 1/4. Kalau tidak punya anak dia 1/2. Kalau punya anak si istri nanti dia dapat 1/4 walaupun anak dari istri yang suami sebelumnya. Nah jadi suami dapat 1/2 bila tak punya anak. Bila punya anak maka suami dapat 1/4. Beda dengan ibu sebagai istri. Istri dapat walahun rubu 1/4 bila tidak punya anak. Ya. Ibu sebagai istri kalau tidak punya anak meninggal suaminya dapat 1/4. Bila punya anak walahun sumun dia dapat 1/8. Nah, jadi ibu kalau punya anak ibu 1/8. Berarti bagian mertua ibu lebih kadang dari ibu. Karena mertua ibu tadi kalau punya anak 1/6 mereka. Ibu kalau punya anak cuma 1/8. 1/8 itu pun kalau istri bapak ini 1. Kalau hampir istrinya bagi hampir lah 1/8 itu. Makanya ibu-ibu tolong pastikan ke bapak-bapak.
menyelamati lupa Abu dan lain Pak ya itu. Mana tahu kan dia punya lain tuh. Tiba-tiba saja nanti Bapak meninggal dunia.